Senayan. Secara tidak langsung juga saya bisa bertemu dengan kawan lama saya yang kebetulan beliau melekat ke Ibu Ida Dayak atau pengawal pribadinya ya teman-teman. Jadi saya sangat bersyukur banget akhirnya saya saling tukar kontak WA. Jadi saya komunikasi sama beliau. Saya izin juga untuk menginformasikan di akun TikTok saya ini yang mudah dijangkau oleh sahabat-sahabat atau saudara-saudara saya dimanapun berada. Jadi insya Allah saya akan membantu menginformasikan tentang jadwal praktek Ibu Ida. Jadi misalkan hari ini atau besok Ibu Ida ada praktek di mana, di daerah mana, misalkan di Bandung, Cianjur atau di Bogor atau misalkan di kota mana di Jakarta, insya Allah akan segera saya informasikan melalui video pendek saya teman-teman ya. Sosok Ida Dayak yang sakti obati masalah lumpuh hanya dengan sekali urut, ingin dibayar dengan joget. Sebelum kita mulai, silakan klik tombol subscribe terlebih dahulu agar tidak ketinggalan info menarik lainnya. Sosok Ida Dayak kini menjadi perhatian publik lantaran mempunyai kemampuan sakti, yakni Ida Dayak bisa mengobati masalah gangguan sendi seperti patah tulang, lumpuh, dan stroke hanya dengan sekali urut. Menariknya, dalam melakukan pengobatan tersebut, Ida Dayak hanya ingin dibayar menggunakan joget saja. Sosok Ida Dayak ini tengah menarik perhatian masyarakat lantaran memiliki kemampuan sakti dapat menyembuhkan segala penyakit. Diketahui, saat melakukan pengobatan, Ida Dayak kerap menggunakan pakaian adat Dayak. Salah satu pasien yang berhasil ditanganinya yakni sempat mengalami jari tangan yang bengkok. Kemudian, Ida Dayak langsung mengobatinya dengan mengoleskan minyak urut berwarna merah ke pasiennya. Sama sekali tanpa bantuan alat medis, hanya mengucapkan lafaz tahlil terlebih dahulu dan mengurutnya. Tak berselang lama, pasien yang diobati itu langsung kembali normal. Perempuan sakti tersebut hanya perlahan menekan jari kelingking pasien yang bermasalah. Saat Ida Dayak melakukan pengobatan itu, tak terlihat ada keraguan sedikit pun. Adapun video aksi pengobatan yang dilakukan Ida Dayak itu tersebar di media sosial. Bahkan, hampir setiap video yang diposting banjir viewers hingga jutaan. Diketahui, Ida Dayak tak mengharap imbalan berkat keberhasilannya menyembuhkan penyakit sejumlah pasiennya. Menariknya, Ida hanya meminta dibayar dengan menggunakan joget saja. Lanjut, Ida Dayak menyatakan ia akan meneruskan pengobatan tersebut lantaran itu merupakan amanah dari leluhur dan ibu melanjutkan pengobatan ini dari amanah leluhur nenek moyang. Meneruskan dari kita punya leluhur, jelas Ida Dayak. Jangan berharap kesembuhannya sama ibu. Bisa juga kesembuhan itu berusaha. Bisa juga disembuhkan orang lain. Ibu hanya manusia biasa. Jangan terlalu berharap sama ibu, tukasnya. Dukun sakti Dayak Ibu Ida, suatu keyakinan rasional yang harus dibuktikan secara logika. Berangkat dari keinginan untuk mengangkat kearifan lokal menjadi suatu keunggulan budaya Indonesia daripada hanya tinggal sebagai warisan tradisi dari mulut ke mulut. Pada hari Rabu, tanggal 29 Maret 2023, menjelang berbuka puasa, saya mengundang Ibu Ida yang dikenal viral sebagai dukun Dayak yang sakti. Lebih dari 300 orang pasien berkumpul dengan posisi duduk membentuk lingkaran. Untuk sebagian meminta bantuan meluruskan tulang mereka yang bengkok. Bahkan, banyak juga di antara mereka yang pernah menderita stroke. Pengobatan secara supranatural tersebut memang rasional karena telah bergulir di media sosial dan cenderung dianggap sebagai fenomena yang gaib oleh para pemirsanya. Ida menangani pasiennya tanpa komat kamit membaca doa, mantra, atau konsentrasi pikiran, kecuali menari-nari dengan musik yang terkadang berlagu pop Dayak. Tetapi, kerap kali juga lagu dangdut Melayu. Pengantar bahasa yang dipakainya untuk berkomunikasi lebih sering dalam bahasa Banjar daripada bahasa Dayak Kenyan. Kayan Bahau Ngaju, Iban, Murut, Bidiuh ataupun Punan. Ia mengaku sebagai pemeluk agama Islam dengan suaminya bernama Suryanto yang selalu mendampingi.
bersama seorang yang masih terpaut saudara semenda, yaitu Zuhairi dan sopirnya yang bernama Asep. Untuk balas jasa praktiknya, ia tidak meminta bayaran, tetapi untuk mengganti minyak pijatnya, seharga 50.000 per botol ia terima. Walaupun nampaknya rasional, tetapi hasil penanganannya terhadap pasien tetap harus dapat diverifikasi secara empirik. Jika tidak akan dituduh sebagai suatu bentuk kebohongan publik. Karena itu, kemarin merupakan ajang terbaik untuk melakukan survei kualitatif terhadap fenomena tersebut melalui observasi langsung sebagai alat penelitian di lapangan. Ibu Ida Dayak ini sejatinya termasuk dalam sistem medis tradisional tetapi tidak jelas berorientasi pada kebudayaan masyarakat Dayak yang mana. Hanya 30% dari para pasien yang mengaku sembuh karena nyata merasa lebih nyaman dibandingkan dengan rasa sakit pada pinggang atau lututnya sebelum ditangani oleh Ida. Sisanya 70% dari pasien merasa kondisinya tetap tidak berubah dibandingkan dengan rasa setelah dipijat atau diluruskan tangan atau kakinya yang dibengkok. Kesimpulan dari survei lapangan yang singkat tetapi meyakinkan ini adalah Ibu Ida bukan dukun Dayak yang sakti, namun tidak menipu karena biaya praktiknya gratis. Ini hanya berjualan minyak gosok untuk pijat seharga yang masuk akal, sesuai dengan kuantitas volumenya di dalam botol. Salam sejahtera, salam damai. Terima kasih yang telah mendoakan Ibu. Saya ucapkan ribuan terima kasih. Wah, ini tantangan buat Ibu Ida Dayak. Dan cuma bukan hanya Ibu Ida Dayak, termasuk negara Indonesia yang tercinta. Selagi kiranya Ibu Ida Dayak mengobati orang-orang yang lumpuh, yang berbagai macam penyakit. Ini datang dokter dari Jerman untuk menawarkan supaya Ibu Ida dibawa ke negeri Jerman sebagai kepala dokter di rumah sakit Jerman. Jadi ini adalah suatu tantangan yang paling susah dipikirkan oleh Ibu Ida. Bagaimana dengan negara kita? Apakah Indonesia akan melepaskan Ibu Ida seandainya Ibu Ida Dayak itu mau dibawa ke negeri Jerman? Bagaimana dengan Sakti asal Kalimantan yang memiliki nama panggilan Ibu Ida Dayak. Ibu Ida Dayak sendiri telah menjadi viral atas beberapa videonya yang beredar di medsos yang memperlihatkan dirinya sedang mengobati orang yang patah tangan menjadi normal kembali. Video tersebut pun telah viral di berbagai medsos, sehingga banyak warganet yang mencari tahu siapakah